Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul bagaimana cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya serta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Tuasilaban dan teman saya yang bernama Jonathan Catur Pratama Siagian, Jadenuari Purba, Chris John Siregar, Ruben Tobing, dan Fatwa Hatta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kutipan. Dalam penulisan buku maupun karya ilmiah, originalitas adalah yang utama. Maka dari itu, sebagai penulis kita tidak boleh asal mencantumkan tulisan orang lain ke karya kita. Namun, apabila kita ingin mengambil isi karya tulis dari penulis lain, kita dapat menggunakan sebuah kutipan. Menurut KBBI, pengertian kutipan adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi kutipan yaitu yang pertama itu menunjang fakta. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua adalah memberikan penjelasan tambahan, yaitu untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat atau catatan kaki. Menyatukan teks asli kutipan. Langkah selanjutnya adalah menyatukan teks asli dari kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Contoh, tombol navigasi sangat penting bagi blog seseorang. Navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Selanjutnya, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Lain halnya ada 3 tagihan mengutip kutipan yang hanya beberapa bagian kutipan saja. Penggunaan tanda 3 tanda titik inilah solusinya. 3 tanda tersebut dapat dipakai di awal kutipan, tengah-tengah, maupun akhir kutipan, tergantung kutipan mana yang mau dihilangkan. Contoh, tombol navigasi. Biasanya header berada di atas blog atau di bawah header blog. Cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam menulis sebuah kutipan, ada beberapa cara yang perlu Anda ketahui. Cara tersebut dibedakan dari segi jenis kutipan dan sumbernya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung. Dalam menuliskan tentunya menuliskan kutipan langsung dan tidak langsung berbeda. Berikut ini beberapa langkah kutipan langsung yang bisa diterapkan. Pertama, jarak spasi. Berikan jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Perlu diperhatikan, posisi teks harus berada di bawah teks asli yang ada Anda tulisan sendiri. Kutipan boleh ditulis dengan menggunakan tanda petik ataupun tidak. Selain itu, dalam teks asli Anda juga harus perlu menuliskan format nama penulis. Cara ini dilakukan bila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Teks kutipan mesti berada di bawah teks asli yang kita tulis sendiri. Kutipan boleh ditulis dengan menggunakan tanda petik ataupun tidak. Selain itu, di dalam teks asli kita mesti menuliskan format nama penulis atau tahun terbit dalam halaman buku. Menyisipkan kurawal atau tanda sig. Kurawal bisa digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai, sementara tanda sig dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna maupun secara penulisan. Contoh, pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dan menggambarkan secara ringkas. Menyusun judul dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti atau tidak.
Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya penelitian mengenai, lalu kalimat seterusnya diteruskan, tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. 2. Cara menulis kutipan tidak langsung seperti yang dijelaskan di atas bahwa ada perbedaan penulisan antara kutipan langsung dan tidak langsung. Yang jelas terlihat adalah kutipan tidak langsung. Sangatlah sederhana. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung tidak perlu penggunaan tanda kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Contoh, teks asli. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Teks kutipan tidak langsung. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Kutipan tidak langsung. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya. Diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Contoh, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Blogger XML template Yogyakarta Andi 2010 HLM 197 jarak spasi terkait spasi dan perbedaan jika Anda ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris dan kurang dari 4 baris. Jika Anda ingin menuliskan kutipan dari lebih dari 4 baris, Anda bisa memberikan jarak spasi 2,5 jarak antar kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Kutipan boleh menggunakan tanda petik atau tidak. Tak lupa sumber kutipan juga harus ditulis dengan format nama penulis, tahun terbit, halaman buku. Baik, sekian dari saya. Baik, untuk yang selanjutnya merupakan kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam pembahasan kutipan dengan beberapa pengarang, dalam menuliskan beberapa kutipan memang harus mencantumkan pengarang. Dan ada juga perbedaan antara pencantum pengarang apalagi jika lebih dari satu. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurungan. Baik juga itu tanda titik koma untuk memisahkan setiap nama pengarang. Lain halnya ketika Anda mengutip ataupun hal beda juga ketika mengutipannya dengan 2 nama pengarang, itu dapat mencantumkan nama. Sedangkan jika lebih dari 2 nama pengarang, maka dapat dituliskan dengan DKK. Untuk contohnya yaitu jika suatu daftar yang berisi rangkaian beberapa pertanyaan tentang suatu hal, dalam penulisan nama pengarang perlu diperhatikan letak tulisnya. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sesudah kutipan untuk menuliskan kutipan tidak langsung, melainkan dibuat dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sebagai pengantar sesuai dengan topik kutipan yang Anda ambil. Kemudian tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman di dalam kurung. Sekian dari kami, kelompok kami. Terima kasih.